desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaly didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK dan Pembangunan Nasional di Indonesia. Korupsi merupakan permasalahan yang terus ada sepanjang masa, akan terus berulang meskipun dengan berbagai macam upaya kebijakan yang telah dilakukan di setiap periode pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan negara yang bersih. Akan tetapi Indonesia memiliki kecenderungan primodalisme dalam politik nasionalnya. Korupsi dapat diukur. Pengukuran korupsi menggunakan Corporation Perception Index atau CPI. CPI ini sudah dikembangkan oleh Transparency International atau TI sejak tahun 1996 dengan digunakannya sebagai instrumen pengukur korupsi dunia global. Di Indonesia sendiri, indeks pengukuran korupsi bukan lagi menggunakan CPI, namun menggunakan IPK atau Indeks Persepsi Korupsi, di mana keduanya menjadi acuan secara kuantitatif dengan metode yang berbeda. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK didapat dari hasil wawancara di setiap kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Dalam wawancara ini diperlukan beberapa variabel untuk menghitung IPK seperti variabel suap, gratifikasi, pemerasan, serta keseriusan aparat dalam menangani masalah atau kasus korupsi. Rentan IPK sendiri sama seperti CPI, yaitu 0 sampai 10, di mana kota atau kabupaten yang nilainya 0 sangat korup, sedangkan nilainya 10 berarti sangat rendah atau atas korupsi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila indeks persepsi korupsi meningkat di 12 negara Asia. Jadi ketika semakin korup, semakin indeks persepsi korupsi menurun, maka perekonomian tersebut juga semakin menurun. Penelitian yang sama yang dilakukan oleh NatUIM terkait korupsi serta pertumbuhan ekonomi di 33 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, di mana semakin bersih korupsi justru semakin rendah perekonomiannya. Akan tetapi masing-masing daerah memiliki signifikan yang berbeda-beda, di mana apabila signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, rata-rata wilayah tersebut merupakan provinsi yang kaya dan merupakan provinsi yang kontribusi yang besar, sehingga apabila provinsi itu dihilangkan dari data yang ada, dianalisis hasil yang tersebut signifikan menjadi tidak signifikan. Korupsi telah mengalir dan menjadi budaya di Indonesia, sehingga menjadi tugas berat pemerintah untuk memberantas korupsi, karena apabila di masing-masing wilayah indeks persepsinya rendah, akan terjadi kemungkinan adanya sogok atau suap menyuap yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah transaksi bisnis. Melansir dalam laman berita Detik News, menurut Transparansi Internasional, CPI atau IPK berada sejak angka 37 pada tahun 2024. Hal ini merupakan Indonesia pada peringkat 99, di mana Indonesia naik 3 poin dari tahun sebelumnya. Namun signifikan terjadi di mana Indonesia hanya 1% atau 1 poin saja. Jika dibandingkan dengan 2015 akan menyentuh angka 36, meningkat, namun skor ini sangat jauh rentan di bawah dibandingkan negara-negara Malaysia, Singapura, bahkan Vietnam. Rendahnya indeks persepsi korupsi atau IPK ini mendapatkan bahwa perlunya perbaikan dalam sistem hukum, birokrasi, dan transparansi dalam tata kelola pemerintah yang masih sangat buruk. Selain itu juga penentuan indeks aparat penegak hukum menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPK, kejaksaan, kepolisian namun terus menurun akibat kredibilitas lembaga tersebut sudah jelas tercoreng. IPK ini berbagai aspek yang berkaitan dengan kinerja lembaga pemerintah. Rendahnya skor IPK menjadi proyek bahwa sistem pemerintah kita masih bobrok. Selama IPK rendah, maka pembangunan nasional tidak seperti berjalan dengan baik dan semestinya.